Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda masih tetap bersama channel Bang Kumis Berbagi, media Sorot Desa Indonesia. Di hari ulang tahunnya yang ke-195 Kabupaten Lebak yang jatuh pada hari ini disambut dengan aksi demo oleh puluhan mahasiswa di gedung DPRD Kabupaten Lebak, Banten yang diwarnai dengan kericuhan. Dan inilah kabar selengkapnya. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Lebak menggugat atau APLM demo di depan kantor DPRD dan Bupati Lebak. Aksi unjuk rasa dilangsungkan tepat saat hari ulang tahun Kabupaten Lebak yang ke-195 yang jatuh pada hari Sabtu 2 Desember 2023. Aksi demo yang dilakukan puluhan mahasiswa di depan kantor DPRD langsung ke kantor Bupati Lebak tersebut, lanjutan dari aksi mereka di depan kantor Wakil Rakyat DPRD Lebak, Banten. Aksi demo puluhan mahasiswa di gedung DPRD Lebak, Banten berlangsung ricuh. Aksi saling dorong dan baku hantam antara mahasiswa dan polisi yang berjaga pun tak terhindarkan. Bahkan pagar gedung DPRD Lebak pun berhasil dijebol mahasiswa. Tidak hanya itu, mahasiswa pun membakar ban bekas di depan gedung tersebut. Dari hasil pantauan di lokasi, Bung Anton Hermawan dari mediacakratara.com pada Sabtu 2 Desember 2023 saat aksi demo puluhan mahasiswa dari berbagai elemen mahasiswa Lebak dalam menyambut hari ulang tahun ke-195 Lebak, aksi demo berujung ricuh karena mahasiswa memaksa untuk masuk ke gedung DPRD Lebak dan dihadang oleh para aparat kepolisian yang berjaga di lokasi demo. Korlap aksi Samuel Musail Waidurat mengatakan aksi demo ini dilakukan sebagai aksi lanjutan dari aksi yang kemarin dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa. Sampaikan yang menjadi persoalan sampai hari ini belum ada tanggapan positif dari pemerintah daerah Kabupaten Lebak, dalam hal ini PJ. Bahkan kemarin setelah kita aksi, ini para pimpinan OKP ini diundang oleh PJ untuk melaksanakan audiensi. Dan dalam audiensi itu kawan-kawan OKP ini dikatakan bahwa tuntutan-tuntutan kawan-kawan OKP ini akan dibuat dalam satu program kerja. Tetapi pada kenyataannya sampai hari ini kita belum mendengar ataupun mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan program kerja itu. Dan kita belum tahu sampai saat ini. Sehingga kawan-kawan dari OKP maupun dari BEM, karena perlu saya sampaikan juga bahwa hari ini bukan hanya dari organisasi kepemudaan mahasiswa, bukan hanya dari GMNI, HMI, Dipo, MPO, Imala, Kumala, kami, PMII, tapi hari ini juga dari kawan-kawan BEM Universitas Setiabudi Rangkas Bitung dan BEM Latan Samasiro. Dan saya mengapresiasi betul kerjasama daripada kawan-kawan BEM. Sehingga apa yang menjadi aspirasi kita ini bisa tersampaikan dengan baik. Ya, tuntutan kami tidak lain dan tidak bukan ini hasil aksi kemarin. Yang pertama terkait dengan masalah tambang liar, terkait dengan reforma agraria, kesehatan, kemiskinan, pendidikan, infrastruktur, LGBT, minuman keras, dan lain sebagainya. Dan tuntutan dari kawan-kawan BEM Universitas Setiabudi terkait dengan kompleks pendidikan yang hari ini, seharusnya kompleks pendidikan ini menjadi wahana yang nyaman bagi para pelajar. Tetapi pada hari ini kenyataannya masih banyak hal-hal yang belum dibenahi di kompleks pendidikan tersebut. Sehingga ini harapannya supaya pemerintah Kabupaten Lebak bisa memperhatikan kompleks pendidikan ini. Sehingga kita sebagai pelajar mahasiswa ketika mengikuti jenjang pendidikan di Setiabudi ataupun di kompleks pendidikan ini merasa nyaman dan aman seperti itu. Bang, terkait tadi teman abang yang ketusuk itu gimana tuh? Saya harap itu bisa ditindaklanjuti karena saya sampaikan bahwa ini kita datang ke sini bukan untuk mencari ribut, tapi kita di sini untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kita. Ketika ada teman-teman masa aksi yang terluka, ini saya harap ada tindak lanjut daripada pihak yang melakukan hal tersebut. Saya dari himpunan mahasiswa Islam dalam organisasi.
Apa seperti yang dikatakan oleh Ketua Koordinator Kumala ataupun Sumambang, kita sudah mengadakan yang namanya aksi taat Bapak. Sementara itu, masih di tempat dan waktu yang sama, PJ Bupati Lebak Iwan Kurniawan menyatakan apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa ini merupakan masukan yang baik untuk kebaikan Lebak dan masyarakat Lebak ke depan, dan ini perlu diapresiasi. Kemudian kita berusaha jajarannya dan akan mengagendakan antara tim Kapolres dengan Satpol PP kita untuk mengagendakan menertibkan minuman keras. Jadi itu progres daripada yang kita ketemu tahun sebelumnya ya. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat juga akan kami agendakan kapan itu bisa dilaksanakan untuk menertibkan minuman keras, termasuk tadi yang LG. Kemudian yang kawan tadi dari terkait dengan sampah ya, komplek pendidikan, sampah, penerangan, halte tadi ya kalau nggak salah. Jadi yang untuk komplek pendidikan saya baru tahu informasi ini, mudah-mudahan kami akan coba menindaklanjuti. Pertama, kalau tuntutan untuk percepatan pada saat tahun 2023 itu saya nyatakan itu tidak mungkin. Karena kita bicara pemerintahan itu bicara perencanaan dan penganggaran. Tapi tadi saya akan coba cek, yang Adil sampaikan bahwa sudah disiapkan di 2024 oleh Dinas Pendidikan, oleh Dinas PU ya untuk jalan. Itu hal yang luar biasa dan itu menjadi progres. Ya, mudah-mudahan Pak itu sebagai bentuk wujud kepedulian Bapak menyampaikan kepada kita, kemudian diadakan. Jadi kita jangan lihat ke belakang, kita lihat nanti, kita kawal sama-sama untuk realisasinya. Jadi itu menjadi salah satu wujud komitmen kita untuk dapat menyelesaikan jalan yang ada di kawasan pendidikan. Kemudian yang kedua, kaitan penerangan, ini kami identifikasi, kami nanti akan koordinasi dengan dinas perhubungan ya. Kemudian juga halte dan sebagainya, kami akan koordinasi dengan dinas perhubungan. Mudah-mudahan yang tadinya tidak ada juga, Pak ya, tidak direncanakan, ada masukan dari kawan-kawan mahasiswa, kemudian bisa diadakan, itu menjadi salah satu komitmen pemerintah daerah dan tindak lanjut yang diinginkan oleh kawan-kawan mahasiswa. Gitu ya Pak. Yang terkait dengan sampah, kami juga bersama jajaran, salah satu pemetaan tugas saya 2 minggu, 3 minggu ini, menurut saya baru 2-3 minggu ini, kami lagi memetakan pengolahan sampah. Perubahan mindset dari sumbernya pengolahan sampah. Nah, ya. Jadi adik-adik, salah satu tadi kendala-kendala yang dihadapi memang keterbatasan penganggaran. Saya tidak mau bicara anggaran yang nggak ada, itu klasik gitu ya. Tapi sedang kita tata. Mudah-mudahan bukan hanya di wilayah tempat mahasiswa adik tadi, tapi di wilayah yang lain kami sedang tata. Kalau kita lihat nanti Denung ya, yang TPA Denung tadi ya, yang ada Denung tadi, itu 2 hektar anggaran sudah disiapkan untuk penataan. Anggaran penataan lahan, kemudian akan dibangun TPST nantinya. Itu akan dipenuhi juga sarana dari sarana yang kurang tadi, gitu ya Pak. Jadi mohon pengertian pada saat bicara percepatan penyelesaian masalah, itu juga kami terkait dengan perencanaan penganggaran. Ini sudah di ujung, sudah di Desember, yang tentunya sudah dialokasikan beberapa kegiatan. Tapi dengan adanya teman-teman mahasiswa menyampaikan itu, data yang tidak ada jadi ada, itu kita apresiasi kepada daerah Pemda. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.